Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1013. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Saat Qingchen masih mempelajari metode pembentukan ini dengan hati-hati, dia tiba-tiba melihat bahwa 5 master sekte iblis besar itu, Master Iblis Liger, Serigala Bermata Perak, dan yang lainnya, mereka berlima benar-benar mulai melangkah ke jalan kuno emas. Apa ras monster mungkin tidak memiliki kemampuan formasi yang kuat, dan juga bukan merupakan pendekar pedang yang berlatih ilmu pedang? Apakah ini orang pertama yang akan menghancurkan formasi? Kata Qingchen, dia terkejut. Para master lain dari kekuatan lain juga nampak terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa 5 monster iblis itu akan menjadi orang pertama yang menginjakan kakinya di jalan kuno emas ini. 5 monster iblis ini tampaknya telah sangat akrab dengan jalan emas kuno. Seolah-olah mereka sudah mengetahui beberapa informasi tentang jalan kuno emas ini, gumam Qingchen. Orang lain juga telah melihat hal ini. Sepertinya 5 master monster iblis itu telah menginjakkan kaki di jalan kuno emas ini untuk tidak pertama kalinya. Lalu, pernahkah mereka memasuki makam pedang sebelumnya? Semua orang terkejut. Saat ini, mata semua orang tertuju kepada jalan emas kuno itu. Mungkinkah 5 iblis besar itu adalah yang pertama yang akan memecahkan jalan kuno emas ini? Namun fakta membuktikan bahwa jalan kuno emas ini tidak mudah untuk dipecahkan. Saudaraku, aku tidak tahu aturan formasi di balik jalan ini. Saat ini di jalan kuno emas, 5 master monster iblis itu mengabaikan keterkejutan semua orang, tetapi lalu mendirikan kemah selangkah demi selangkah. Akhirnya, setelah berjalan 2/3-nya, mereka mulai meronta-ronta. Tidak apa-apa, saat itu saya menunggu lebih dari selusin saudara menerobos makam pedang. Saya melakukan yang terbaik untuk sampai ke sini, namun sayangnya saya masih belum bisa memecahkannya. Bahkan beberapa saudara jatuh di sini karena hal ini. Namun saat ini puluhan ribu tahun telah berlalu. Saya sudah menunggu, bukan pada awalnya untuk masa depan yang saya tunggu-tunggu, tetapi juga untuk saudara-saudara yang jatuh di sini tahun itu. Kali ini saya akan menunggu untuk melintasi jalan emas kuno ini, kata Raja Iblis Liger. Matanya bergumam seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu. Ketika mereka pertama kali datang ke pegunungan Tiandang, banyak saudara bergegas melewati makam pedang untuk mencoba memecahkan jalan emas kuno ini. Tetapi pada akhirnya mereka menderita kerugian besar. Kemudian mereka berlima bergerak maju. Melihat pemandangan ini, ekspresi banyak orang seketika berubah. Ayo kita juga menginjakkan kaki di jalan emas kuno itu, teriak Master Sekte Yun Xiao dari Sekte Tian Yuan. Dia membawa patriark dari Sekte Dewa Tertinggi, Patriark Bayangan Darah, dan Patriark Kelelawar Hantu. Sosoknya bergetar dan dia jatuh di jalan emas kuno itu. Dia tidak mau kalah dari 5 monster iblis itu. Dengan mereka sebagai contoh, dalam waktu singkat, para master dari kekuatan lain, banyak orang juga bergerak satu demi satu, masing-masing mencari jalan emas kuno dan jatuh di atas lalu menerobos penghalang. Chen Shao, kata Yuqiansu, dia menoleh. Jangan khawatir, mari lihat dulu, kata Qingchen. Dia merutkan kening dan menatap dengan hati-hati kepada 9 jalan emas kuno itu. Saat ini, ada orang-orang di 5 jalan emas kuno. Kekuatan pedang yang mekar di setiap jalan emas kuno berbeda-beda, yang jelas mewakili pemahaman yang berbeda-beda tentang pedang. Ini adalah penilaian sangat aneh. Formasi dan aturan seperti itu tidak serta-merta mengharuskan pendekar pedang untuk memecahkannya, tetapi memberikan beberapa metode pemecahan tambahan. Qingchen mengamati dan mengamati kekuatan setiap pedang. Tidak hanya pihak Qingchen, tetapi juga beberapa orang kuat tidak bergerak. Jelas, mereka juga sedang menonton. Apakah itu akan menghancurkan jalan pedang kuno? Pada saat ini sebuah suara terdengar dari kerumunan di saat melihat bahwa 5 master sekte iblis itu berada di jalan lama. 5 master monster iblis itu bergandengan tangan dan secara bertahap mencapai ujung jalan, dan mereka akan mampu memecahkan formasi.
Melihat itu, sekelompok sosok berkedip-kedip dan ada master dari kekuatan tertentu yang langsung turun ke jalan kuno emas. Mereka memanfaatkan momen ketika 5 monster iblis di depan. Mereka dengan cepat bergerak menuju akhir dari jalan kuno dan menginjaknya. Faktanya, dia ingin memiliki hasil dari 5 monster iblis itu dan mengandalkan jalan kuno yang dipecahkan oleh 5 monster iblis itu untuk memasuki makam pedang ini. Adegan ini tentu saja mengugah kegembiraan dan antusiasme banyak orang. Ini terlalu tidak tahu malu. Akan tetapi tidak diragukan lagi, ini adalah ide yang sangat bagus. Itu mencari kematian. Ketika semua orang bersemangat, Master Sekte Yun Xiao di jalan kuno lainnya, dia dengan dingin melirik ke beberapa orang di jalan kuno tempat 5 monster iblis berada, dan dia mengungkapkan ekspresi cibiran. Saat ini Qin Chen menatap dan melihat bahwa 5 monster iblis itu akhirnya mencapai ujung jalan kuno emas ini, dan boom! Cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul dari ujung jalan, dan kemudian terlihat sebuah pintu masuk makam di ujung jalan kuno emas terbuka dan cahaya keemasan menyebar ke seluruh jalan kuno. Pola formasi berubah. 5 master iblis itu melangkah ke dalamnya dalam satu langkah dan menghilang. Sebelum menghilang, mereka berlima dengan dingin menatap ke arah master kuat yang mengikuti mereka di belakangnya, dan mata mereka bersinar dengan ketidakpedulian. Dan kemudian mereka melirik Qin Chen yang belum pernah menginjakkan kaki di jalan emas kuno ini, dan mereka berlima menunjukkan ekspresi terkejut. Jelas mereka berlima tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen tidak akan pernah menginjakkan kaki di jalan kuno emas ini. Dan saat berikutnya, Raja Iblis Liger dan 4 lainnya semuanya langsung memasuki makam pedang. Tuan muda, 5 master iblis itu telah masuk ke dalam, kata King Kyuji. Ekspresinya sedikit cemas. Jelas, karena Qin Chen belum pernah mengambil tindakan apapun sampai sekarang. Di saat 5 monster iblis itu memasuki makam pedang, kerumunan berkedip-kedip dengan panik, dan mereka semua bergerak menuju jalan kuno. Terutama master kekuatan yang pertama kali memasuki jalur emas dari 5 monster iblis itu. Akan tetapi, di saat mereka hendak mencapai pintu masuk makam pedang, tiba-tiba pola jalan emas berubah. Dan tiba-tiba pintu masuk itu juga seketika tertutup. Dan di saat itu niat membunuh yang teroris meledak tiba-tiba. Dan kemudian mereka menginjak formasi pembunuhan. Dan kemudian ada pandangan ngeri di mata mereka semua dan duar. Aura pedang yang tak terhitung jumlahnya menyapu mereka semua. Dan pedang tajam di seluruh pedang makam pedang bergema. Aura pedang pembunuh meletus. Itu 10 kali lebih kuat daripada aura pedang yang diuji sebelumnya, atau bahkan 100 kali. Aura pedang itu menembak para master itu satu demi satu. Para master itu penuh dengan ketakutan melihatnya, dan bahkan jeritan-jeritan terdengar. Seluruh orang itu tiba-tiba ditembus oleh aura pedang, dan kemudian orang-orang itu langsung dilenyapkan, berubah menjadi ketiadaan. Kematian seketika musnah, bahkan setetes darah pun tidak tertinggal. Mereka yang bisa datang ke sini adalah semua kekuatan teratas di pegunungan Tiandang. Setidaknya merupakan master di ranah guru suci puncak. Tetapi pada saat ini, di bawah aura pedang ini, mereka langsung hancur. Adegan-adegan ini mengerikan dan menyeramkan. Jalan kuno ditutup lagi dan jalan formasi dibuka kembali. Banyak orang yang baru menginjakkan kaki di jalan emas kuno itu memiliki pupil mata yang mengecil, berkedip dan mundur, berhenti. Mereka tidak berani bergerak maju dengan gegabah. Mereka dapat melihat bahwa jalan emas ini merupakan ujian bagi semua orang. Jika mereka dengan paksa membobol atau mengambil hasil dari orang lain, maka hasilnya akan seperti itu. Mereka akan langsung dipenggal, kecuali mereka dapat mengikuti dan berpartisipasi di dalam penilaian jalan emas ini. Tuan muda, bagaimana Anda tahu bahwa jalan kuno emas ini akan mengalami krisis? Kata King Kyuji, dia bertanya kepada Qin Chen. Bahkan dia baru saja memiliki ide untuk menginjakkan kakinya di jalan kuno emas ini. Untungnya sebelumnya Qin Chen menghentikannya. Entahlah, itu hanya tebakan saya. Tapi lihatlah, Master Sekte Yun Xiao dan yang lainnya tidak memanfaatkan 5 monster iblis itu. Dan mereka adalah kekuatan yang paling mengetahui makam pedang ini. Aneh kalau tidak ada keanehan, kata Qin Chen. Dia berkata dengan ringan. Lalu dia berkata lagi, terlebih lagi, saya tidak perlu mengandalkan buah dari hasil orang lain.
karena jalan emas kuno ini tidak dapat menghentikan saya, kata Qin-chen. Seketika itu membuat King Kyuji tersenyum pahit. Inilah tuan mudanya yang masih begitu sombong dan bangga. Semuanya, ayo bergandengan tangan. Saat ini ada suara. Kemudian orang-orang yang tersisa langsung menginjakkan kakinya di jalan emas kuno. Dan mereka bergandengan tangan. 5 master monster iblis sebelumnya menggunakan kekuatan mengerikan dari kelimanya. Dan mereka berlima bergandengan tangan sebelum pada akhirnya bisa memecahkan jalan emas ini. Dan oleh karena itu mereka semua juga akan bekerja sama. Pada saat ini Qin-chen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia mengerutkan kening dan melihat ke lokasi pegunungan Tiandang di luar makam pedang. Ada sedikit kegelisahan di matanya, seolah-olah bahaya sedang mendekat. Ikuti aku, kata Qin-chen. Dia berkata dengan suara yang rendah. Dia akhirnya bergerak. Dia lalu melangkah keluar dan langsung melangkah ke salah satu dari 9 jalan kuno emas yang belum pernah dilalui oleh orang lain. Yu Qianzu dan King Kyuji juga mengikuti Qin-chen dan jatuh di jalan kuno emas ini. Ikuti aku. Qin-chen berbisik lalu dia melangkah lurus ke depan. Dia melangkah keluar satu demi satu. Dan tiba-tiba sinar cahaya emas menyala. Dan kemudian Qin-chen langsung menginjak 9 langkah pertama dan berjalan ke depan. Segera setelah itu aturan pedang yang tak terhitung jumlahnya menyapu dan langsung menyelimuti ketiga Qin-chen. Akan tetapi di bawah niat pedang itu Qin-chen tidak bergeming. Aturan pedang yang kuat ini itu cukup untuk membuat ahli setengah langkah yang mulia harus berhati-hati. Namun di depan Qin-chen itu seperti angin sepoi-sepoi bertiup di wajahnya dan cahaya pedang mengelilinginya. Dan itu ternyata adalah bagian dari kekuatannya. Tentu saja seperti yang kuharapkan, gumam Qin-chen. Dia berjalan di jalan kuno emas dan dengan jelas merasakan bahwa jalan kuno emas ini dipenuhi dengan kekuatan formasi. Dan pada saat yang sama juga dipenuhi dengan aturan pedang yang luas. Pada saat ini banyak orang tiba-tiba menatap Qin-chen dan mengungkapkan sedikit kejutan. Mereka melihat Qin-chen melangkah maju dan setiap langkah yang diambilnya mengubah pola cahaya. Itu dikelilingi oleh energi pedang dan memancarkan formasi yang memungkinkan dia untuk terus berjalan maju. Bagaimana orang ini melakukannya? Semua orang terkejut. Pada saat ini Qin-chen sedang berjalan di jalan kuno emas dengan sangat mudah. Tampaknya itu bahkan lebih mudah daripada 5 monster iblis sebelumnya. Semua orang terkejut karena orang ini mampu berjalan di jalan emas kuno. Bahkan saat ini Master Sekte Yun Xiao dan kelompoknya terkejut. Alisnya mengerutkan kening dan mata Master Sekte Yun Xiao berkedip seolah-olah dia telah menebak sesuatu. Qiansui, Ji, jangan jauh-jauh dariku, kata Qin-chen. Dia berkata acuh tak acuh dengan cahaya dingin di matanya. Yu Qianzu kemudian segera melangkah maju lalu memeluk Qin-chen. Dia kekasihnya, itu wajar. Sementara wajah King Kyuji dia memerah di saat dia melihatnya. Dia kemudian ragu-ragu di dalam hatinya, tetapi saat ini dia tidak munafik. Dan lalu kemudian langsung melangkah maju dan menempel di sisi Qin-chen. Segera dua wewangian tubuh wanita yang sangat berbeda mengalir ke hidung Qin-chen dengan perasaan yang tidak dapat dijelaskan. King Kyuji, pegang saja aku, tidak perlu terlalu dekat, kata Qin-chen dengan malu-malu. King Kyuji terlalu dewasa dan pesona seorang wanita muda yang dewasa membuat pupil mata Qin-chen sedikit panas. Wajah King Kyuji seketika memerah dan dia merasa malu dan kemudian menyadari bahwa dia memang terlalu dekat dengan Qin-chen. Kemudian King Kyuji bergeser ke samping dengan santai. Kemudian King Kyuji langsung bergeser. Qin-chen memegangi kedua wanita itu dengan cahaya dingin di matanya karena dia telah melihat beberapa orang telah menginjakkan kaki di jalan emas yang dia injak. Qin-chen kemudian melangkah maju dan ketika Qin-chen melangkah maju lagi, di atas jalan kuno emas itu nampak serangkaian aura pedang yang menakutkan dengan cepat mengembun dan terbentuk. Dan tiba-tiba pola cahaya aura pedang yang menakutkan menyala dari jalan kuno emas dan meledak dari jalan kuno emas itu. Qin-chen baik-baik saja, akan tetapi orang yang mengikutinya dari belakang nampak tidak baik-baik saja. Sementara orang di sekitar nampak terkejut. Mereka semua adalah master terbaik, tetapi bahkan melintasi jalan kuno emas ini membutuhkan banyak energi. Namun, Qin-chen tidak hanya dengan mudah berjalan di jalan kuno emas ini, tetapi formasi yang ada di jalan kuno emas ini sepertinya tidak memiliki efek yang kuat kepada Qin-chen. Sementara di jalan emas lain, para master dari Sekte Tianyuan dan kekuatan lainnya juga memiliki mata yang memadat. Dan Master Sekte Yun Xiao nampak memiliki mata yang dingin. Dia menampakkan warna yang bijaksana.
Anak ini memiliki hubungan dengan sekte Dao kuno dan juga memiliki kemampuan tertentu untuk mengendalikan jalan kuno emas di makam pedang ini. Mungkinkah? Mata Master Sekte Yun Xiao itu berkedip-kedip, samar-samar dia telah menebak sesuatu. Saat ini pada akhirnya Qin Chen berhasil sampai ke ujung jalan kuno emas ini. Segera aura luas mengepul dan cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari ujung jalan kuno. Dan pada saat yang sama sebuah pintu masuk terbuka, lalu Qin Chen, Yu Qiansu, dan Qin Qiuji melangkah masuk ke pintu itu dan masuk ke istana makam pedang. Kali ini dengan pengalaman 5 Master Monster Iblis sebelumnya, tidak ada yang berani bergegas ke pintu masuk bersama Qin Chen. Mereka hanya melihat bahwa Qin Chen menghilang dan pintu itu tertutup lagi. Sekarang hanya 5 Monster Iblis dan Qin Chen lah yang telah masuk ke istana makam pedang itu. Dan ketika Qin Chen baru saja melangkah ke kuil kuno itu, napas tajam tiba-tiba turun dari kejauhan. Nampak 3 orang muncul. Itu guru. Suara rendah terdengar. Ternyata itu adalah King Sui Guhua, King Sui Silan, dan King Sui Xiyun. Mereka bertiga datang. Akan tetapi, mereka bertiga hanya melihat Qin Chen menghilang dari belakang. King Sui Guhua kemudian membawa King Sui Xiyun dan King Sui Silan itu masuk ke jalan emas kuno. Segera di antara langit dan bumi, napas ranah yang mulia yang tak terbatas turun seperti lautan yang luas, menenggelamkan segalanya. Namun ketika King Sui Guhua turun ke makam pedang, kekuatan besar di ranah yang mulianya langsung tertahan dan menghilang seolah-olah itu ditekan oleh aura tak kasat mata di makam pedang. Tanah terlarang makam pedang ini sungguh luar biasa, kata King Sui Guhua. Dia bergumam. Dia merasakan paksaan yang menakutkan dari dunia ini, dan ekspresinya sedikit berubah. Pada saat ini, dia merasa kekuatan yang mulia di tubuhnya sangat ditekan di sini. Kakek, sosok yang barusan, sepertinya itu adalah guru, kata King Sui Silan. Matanya kabur dan perhatiannya sekarang tertuju kepada Qin Chen yang telah memasuki jalan kuno emas sebelumnya. Oh, sosok yang memasuki jalan kuno emas sebelumnya adalah gurumu, kata King Sui Guhua. Dia merutkan kening. Dia melirik sebentar sebelumnya dan menemukan bahwa ada sosok muda yang membawa 2 sosok gadis muda yang cantik dan memasuki jalan kuno emas ini. Mungkinkah itu yang disebut guru King Sui Silan? Silan, apakah maksudmu pria yang memasuki makam pedang dengan 2 wanita cantik sebelumnya adalah gurumu? Kata King Sui Xiyun. Dia juga merutkan kening dengan rasa jijik yang tidak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Sebelumnya dia pernah mendengar King Sui Silan mengatakan bagaimana keadaan gurunya. Akan tetapi siapa sangka ketika dia datang ke sini, dia melihat pemandangan seperti itu. Gurunya Silan itu benar-benar memeluk 2 wanita sekaligus dan memasuki makam pedang ini. Turun dan cari tahu, kata King Sui Guhua. Dia terkekeh dan lalu berjalan langsung ke sekitar jalan kuno emas makam pedang. Kata King Sui Guhua, dia terkekeh dan kemudian berjalan langsung ke sekitar jalan kuno emas. Ketika dia tiba, apakah itu jalan emas kuno atau ahli kuat yang gagal melangkah ke jalan emas kuno? Ekspresi mereka berubah. Para master kekuatan yang tersisa yang belum melangkah ke jalan kuno emas semuanya muncul bergegas menuju jalan kuno emas di bawah. Ahli yang mulia. Semua orang merubah ekspresinya, terlepas dari apakah mereka mengenal King Sui Guhua atau tidak. Tetapi, seseorang di ranah yang mulia muncul. Itu cukup untuk membuat mereka semua merubah ekspresinya karena ngeri. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.